Ya, selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berarti kalian yang bisa join di Zoom. Kita mulai aja pembelajarannya. Buat teman-teman yang lain yang mungkin ada kendala, nanti bisa Ibu kirim lagi link Zoom-nya, link pembelajaran kita hari ini ke grup kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Masih semangat semua anak-anak? Masih, Bu. Masih ya, tugas banyak tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat di pertemuan kali ini. Nah, kemarin bab 4 udah selesai, sekarang kita langsung ke bab 6, karena di bab 6 kita akan bahas mengenai memproses entry jurnal. Nah, dalam proses entry jurnal, coba ya, Ibu share screen dulu. Nah, ini. Nah, di kalian kelihatan gak nih? Bab 6 modul kita nih, memproses entry jurnal. Kelihatan, Bu. Nah, jadi di sini pertama kita perlu tahu pengkodean akun dulu. Nah, pertama kita perlu tahu akun itu apa. Kan kalian kemarin di bab 4 udah tahu ada kas, piutang, segala macam. Nah, itu disebutnya akun. Akun ini pengertiannya adalah media akuntansi yang kita gunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, nantinya dengan adanya akun ini kita bisa lihat perubahan aktiva, utang atau pasifa. Pasifa itu kan intinya ada utang dan modal, serta penghasilan dan pendapatan. Nah, ini kan kita membahas pengkodean akun. Kita udah tahu pengertian akun, kita juga perlu tahu definisi dari kode. Kode itu apa? Kode itu adalah angka atau rangka atau framework. Nah, rangka ini yang kita gunakan bentuknya bisa bentuk angka, bisa bentuk huruf, atau bisa kombinasi antara angka dengan huruf untuk mengelompokkan akun-akun tertentu dalam akuntansi. Nah, pengkodean akun di sini, Ibu share screen lagi. Nah, ini kan ada definisi akun. Kelihatan ya, share screen Ibu udah kelihatan ya. Nah, tadi mungkin supaya lebih jelas lagi akun itu apa? Akun itu komponen dalam PDA. Tadi PDA itu kan kalian udah inget ya, rumus PDA harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, akun ini adalah komponen dari masing-masing elemen PDA. Elemen PDA ada 3, berarti akun ini termasuk ke komponennya harta ada, akun utang ada, akun modal juga ada. Sama di sini kalau disebutkan analogi tubuh. Jadi elemen PDA yaitu harta, utang, modal sama dengan tubuh manusia, sama dengan kepala, badan, dan kaki. Itu. Akun sama dengan komponen-komponen pembentuk dari elemen PDA. Nah, kalau di analogi tubuh berarti akun ini ibaratnya kalau di bagian kepala ada mata, telinga, hidung. Lalu kalau di bagian badan ada hati, ginjal, dan lain-lain. Di bagian kaki ada paha, lutut. Nah, kalau di akun ini misalnya elemen PDA-nya harta, berarti akunnya ini akun komponen-komponen pembentuk akun harta itu ada apa? Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan gitu ya. Begitu juga dengan utang dan modal. Sampai sini mungkin Ibu anggap kalian bisa paham ya mengenai akun. Kemudian, nah akun ini dibedakan menjadi 2. Coba kita lihat di sini. Ada akun real dan ada akun nominal. Ya, di sini akun real itu apa? Akun real kita sebut juga sebagai akun permanen. Nah, di sini akun real adalah akun permanen. Akun real adalah akun yang menguraikan elemen aktiva, utang, dan modal dan tidak ditutup di akhir periode. Nah, jadi intinya supaya kalian nggak bingung, akun real itu pasti muncul di laporan neraca. Sebelumnya kita udah belajar mengenai menyusun laporan keuangan. Nah, berarti kalian udah tahu akun-akun yang ada di dalam neraca.
Bisa disebutin nggak nih kira-kira akun-akun dalam neraca apa? Nah, akun-akun dalam neraca ini adalah akun real atau akun permanen kita sebutnya. Apa coba akun-akun di dalam neraca? Ada yang masih ingat? Apa? Kayak kas gitu ya, Bu? Kas, akun receivable, akun payable, equipment, Iya. supply. Iya. Apalagi ada pasifa, utang, apa aja nih akunnya? Akun-akun di utang ada apa? Itu termasuk akun real juga. Ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, ada modal, ada laba ditahan. Nah, kalian tahu nggak nih? Mungkin kalian sering dengar modal, akun laba ditahan ada yang tahu? Maksudnya apa laba ditahan? Belum tahu? Belum ya? Nah, akun laba ditahan itu adalah bagian dari laba perusahaan. Jadi laba ditahan itu bagian dari laba perusahaan yang seharusnya kalau misalnya di perusahaan ini kan kita punya laba, misalnya nih ada pihak-pihak yang nanam saham ke kita. Otomatis kalau perusahaan kita punya laba, kita harus memberikan persentase laba dari perusahaan itu ke pemegang saham perusahaan gitu ya. Nah, laba ditahan ini adalah laba yang tidak kita berikan ke pemegang saham. Tujuannya apa? Kenapa kita nggak kasih nih laba perusahaan ke pemegang saham ini? Padahal kan pemegang saham perusahaan berhak mendapatkan laba perusahaan kan. Nah, laba ditahan ini nggak kita kasih ke pemegang saham perusahaan karena ditujukan atau bisa digunakan untuk berbagai kepentingan perusahaan. Bisa kepentingan jangka pendek, bisa kepentingan jangka panjang. Itu pengertian laba ditahan. Kemudian, nah supaya nggak berlama-lama, ini akun real versus akun nominal. Akun real tadi kan akun-akun yang ada di aktiva, utang, dan modal. Seperti kas, utang, modal, piutang, peralatan. Kemudian selanjutnya, jenis akun selanjutnya ada akun nominal atau akun sementara. Nah, istilah bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai closed account. Ya. Nah, di sini akun nominal adalah akun yang menguraikan elemen pendapatan dan beban atau biaya yang harus kita tutup di akhir periode. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Akun nominal ini supaya mudah, tadi kan akun real disajikan di laporan neraca. Kalau akun nominal pasti kita sajikan di laporan laba rugi. Gitu. Contohnya akun nominal ada apa? Contoh elemen akun pendapatan dan beban. Ada yang bisa sebutin? Kira-kira akun pendapatan ada pendapatan apa nih? Pendapatan jasa. Terus pendapatan penjualan. Terus apa ya, Bu? Kalau pendapatan itu segitu doang. Yaudah, sekarang beban. Coba. Beban ada beban gaji, beban beban telepon atau listrik, terus ada beban sewa. Ya, beban sewa, ya Bu. Nah, itu benar ya. Ingat, akun-akun pendapatan dan beban itu disebutnya akun nominal atau akun sementara. Diingat-ingat, pokoknya akun real pasti ada di neraca, akun nominal pasti adanya di laba rugi. Itu. Nah, lanjut. Nah, ini nih contoh-contoh akun real kan, diklasifikasikan lagi. Tadi benar yang kalian sebutkan. Ada aktiva lancar, ada utang lancar, utang jangka panjang. Kemudian ada akunnya, ada modal, sama ada laba ditahan. Yang tadi udah Ibu jelasin. Nah, ini akun-akun real yang termasuk akun-akun permanen. Nih contoh-contohnya, akun-akunnya. Kalian bisa lihat ya. Kelihatan jelas ya di share screen kalian ya. Kelihatan? Terlihat. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ini akun nominal. Nah, akun nominal ini berarti akun-akun dari elemen pendapatan dan beban atau biaya. Sini. Ini contohnya, contoh spesifik akunnya. Pendapatan usaha, pendapatan luar usaha, ada pendapatan bunga, pendapatan sewa. Nah, terus ada akun-akun biaya. Nah, tadi benar yang disebutin Feby ada akun biaya listrik, beban gaji pegawai, beban operasional juga ada ya, tuh termasuk beban usaha. Nah, kemudian lanjut
Nah, ini akun kontra. Ada yang pernah dengar akun kontra itu apa? Belum, Bu. Nah, akun kontra ini adalah akun yang muncul sebagai pengurang terhadap akun tertentu. Nah, Ibu yakin pasti kalau kalian pernah mengerjakan soal terkait neraca, harusnya kalian pernah ketemu akun kontra. Contohnya, jadi sebentar, dalam penyajian kedua akun ini, akun biasa sama akun kontra otomatis berpasangan, harus berdampingan. Yang atas akun biasa, yang bawah akun kontranya. Tuh, kenapa harus berpasangan nih Bu dicatatnya? Supaya nanti informasi dalam laporan ini bisa dibaca dengan baik oleh pengguna laporan keuangan. Kalian misalnya di sini, ini contoh akun kontra. Akunnya kendaraan, akun kontranya akumulasi penyusutan kendaraan. Karena di sini akun kontranya ini akumulasi penyusutan, otomatis akan mengurangi akun kendaraan. Nah, jadi akun penyusutan fixed asset, misalnya penyusutan kendaraan, penyusutan tanah, penyusutan gedung, itu pasti akan mengurangi akun aktifanya berupa fixed asset, misalnya kendaraan atau tanah gitu. Jadi nanti ketemu nilai buku fixed assetnya berapa. Ini contoh akun kontra. Jadi kalian jangan bingung kalau ditanya akun kontra apa contohnya. Bisa beban penyusutan, akumulasi penyusutan itu akun kontra. Gitu. Nah, ini masuk ke materi kita, pengkodean akun. Ini sebenarnya mudah. Pengkodean akun ini adalah proses memberi simbol-simbol tertentu, baik itu bentuknya angka, huruf, bisa juga kombinasi angka sama huruf untuk mewakili nama-nama akun ya dalam laporan. Maksudnya gimana Bu? Masih bingung. Nah, kenapa pengkodean itu penting? Nah, menurut kalian kenapa kode itu penting? Kenapa kita nggak langsung pakai aja nama akunnya? Kan gampang tinggal tulis. Nah, pertama, karena kita bisa meringkas pencatatan. Kalau misalnya transaksi yang kita catat itu banyak, kan kita jadi capek, jadi lama nulis akun-akunnya yang panjang. Nah, dengan pengkodean ini kita jadi lebih cepat mencatatnya, lebih ringkas. Yang kedua, mempercepat pencatatan tadi. Kalau transaksinya atau akunnya panjang. Bersifat unik, karena apa? Karena angkanya atau huruf yang kita gunakan sebagai kode dari akun-akun dalam laporan ini sifatnya mewakili atau merepresentasikan akunnya, akun-akun tersebut. Gitu. Itu mengapa pengkodean akun ini penting. Kemudian masuk ke jenis-jenis pengkodean akun. Di sini kelihatan ya. Di kalian jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nah, di sini ada pengkodean berurutan atau pengkodean angka atau kode numerik, kode angka, kemudian ada kode blok, kode kelompok, dan kode mnemonik. Selanjutnya sebenarnya ada kode kombinasi ya. Ada kode kombinasi. Nah, kita lihat yang pertama jenis pengkodean berurutan. Contohnya gimana pengkodean berurutan itu? Nah, ini contohnya. Coba pengertiannya. Pengkodean berurutan atau kode angka. Nah, kode angka atau kita bisa sebut sebagai kode numerik, kode numerial itu adalah kode yang kita berikan terhadap akun. Kodenya ini bentuknya angka secara berurut. Nah, kalian misalnya di sini kode akunnya di tabel kiri ada 001, 002, lalu nama akunnya kas piutang. Nah, jadi kode akun untuk 001 itu untuk merepresentasikan atau mewakili akun kas. Jadi kalian bikin kode akunnya berurutan, tapi harus sesuai dengan klasifikasi akunnya. Misalnya dari nomor 1 sampai nomor 19 itu khusus untuk akun Aktiva aja. Nah, itu harus berurutan, jangan kalian tulis nomor 1 kas, nomor 2 misalnya beban gaji, nomor 3 pendapatan usaha, jangan kayak gitu. Jadi nomor 1 kas, nomor 2 harus tetap masih Aktiva juga, nomor 3 juga masih. Lalu kalian tentukan misalnya di nomor 20 baru masuk ke elemen elemen utang. Nah, utangnya juga diuraikan lagi. Utang jangka pendek, utang jangka panjang, itu kalian urutkan. Kemudian baru masuk ke modal, baru masuk ke pendapatan dan beban. Tuh pengkodean akun secara berurutan. Selanjutnya, ada apa lagi nih? Jenis-jenis pengkodean. Yang kedua ada pengkodean kelompok atau kita sebut sebagai grup. Nah, kalian misalnya di sini ya, pengkodean kelompok itu apa?
Kodaan kelompok itu adalah proses memberikan kode kepada akun dengan mengelompokkan masing-masing akun sesuai dengan golongan atau jenisnya. Contohnya di sini, ini kalian bisa lihat nih ada 01.01. Kita kelompokkan 01 digit 01 pertama itu menjelaskan elemen PDA-nya. 01 pertama itu menjelaskan elemen PDA aset atau harta, ya. Kemudian 01 digit 01 yang kedua itu menjelaskan nama akunnya, nama akun di dalam elemen. Nah, di sini nama akunnya kas. Jadi 01 di depan untuk elemen PDA-nya, 01 di belakang untuk nama akunnya. Kemudian di sini ada 02 masuk ke 02. 02 itu untuk elemen PDA utang atau liabilitas. Kemudian setelah ada 02.01. Nah, 01 untuk digit keduanya ini menjelaskan akun utang dagang. Begitu seterusnya. Misalnya 04 untuk gaji nih. 04 digit pertama untuk beban gaji. Lalu nanti 05 di digit pertama untuk menjelaskan elemen PDA berupa pendapatan. Gitu. Itu pengkodean kelompok. Sampai sini masih bisa dipahami atau ada yang bingung? Coba nanti kalau ada yang bingung kalian catat aja, nanti ditanyain ke ibu. Nanti selesai ibu menjelaskan boleh ditanya. Ada yang bingung kira-kira sampai di sini? Enggak, Bu. Enggak, masih jelas ya? Oke, kita lanjut ke jenis pengkodean selanjutnya ada kode blok. Nah, kode blok ini apa? Kode blok atau kita sebut sebagai kode angka blok ini adalah pengkodean akun dengan membagi akun ke dalam beberapa golongan akun ya, sesuai dengan golongan akunnya. Nah, nanti kita sediakan blok angkanya secara berurutan. Seperti contoh di sini, di share screen Ibu ini 001 sampai 050 ya. Kita sajikan blok angka dari 01 sampai 050 itu khusus untuk golongan akun aktiva lancar. Itu. Lalu masuk ke 051 sampai 100. Itu khusus untuk nama-nama akun aktiva tetap. Gitu. Jadi harus berurutan. Kemudian masuk ke blok angka 101 sampai 150 kita tetapkan sebagai kode untuk nama-nama akun utang lancar. Lalu masuk ke 201 sampai 250 itu untuk kode blok angka khusus untuk nama-nama akun pendapatan. Begitu seterusnya, itu untuk kode blok. Jadi kita buat kode angka secara berurutan atau di blok. Tuh, kita buat blok-blok angka untuk masing-masing jenis akunnya. Tuh ya. Lalu ada, nah ini kalau kalian lihat di modul, sebentar. Ada yang namanya, sebentar ya, Ibu share dulu di kalian. Kalau kalian udah ada yang baca modulnya, ada yang namanya kode mana di sini? Kode kelompok. Harusnya ada kode mnemonik ya di sini. Jadi kode mnemonik itu yang benar adalah kode huruf. Jadi kita memberikan kode terhadap akun-akun dalam bentuk huruf. Nah ini. Sudah kelihatan di kalian? Share screen Ibu? Udah ya. Nah, di sini kode mnemonik ini adalah pemberian kode ke nama-nama akun dengan memberi kode huruf aja. Misalnya aktiva. Kita tulisnya itu kode akunnya A. Kemudian aktiva lancar, kode akunnya AL. Kas, kode akunnya K. Aktiva tetap, kode akunnya AT. Jadi mnemonik ini memberikan kode huruf terhadap nama-nama akun. Kemudian ada yang namanya kode kombinasi. Nah, ini berarti kita mix antara huruf dan angka kodenya. Misalnya di sini A aktiva, AL aktiva lancar. Kemudian AL1 untuk kas. Nah, maksudnya seperti apa sih kok beda dari yang kode mnemonik? Nah, kalian bisa lihat di sini supaya lebih jelas. Nih, kode mnemonik di sini.
Ada yang bisa bantu Ibu jelasin? Jenis-jenis kode pengkodean ada apa aja, ayo? Yang tadi kan Bu, Yang tadi. Yang kalian ingat juga nggak apa-apa. kode Ada apa? kode kelompok, Mm-mm. kode akun, yang apa kalau nggak salah, kode kelompok, Mm-mm. kode blok, Mm-mm. kode mnemonik. Ya, sama kode kombinasi ya. Di sini kode mnemonik sebenarnya huruf aja, tapi kalau kode kombinasi baru gabungan. Tuh. Nah, lalu setelah itu kita lihat di modul lagi. Ibu share screen lagi ke kalian. Nah, kita masuk ke mekanisme debit kredit di sini. Nanti sebelum selesai jam pelajaran kita game lagi ya terkait materi kita hari ini. Kalian lihat di sini mekanisme debit kredit. Nah, supaya mudah Ibu share screen lagi. Nah, mekanisme debit kredit ini udah muncul ya di kalian? Udah. Ya, nah mekanisme debit kredit ini adalah konsekuensi dari penggunaan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Jadi kalau kita menggunakan double entry system otomatis akan menimbulkan yang namanya debit kredit, mekanisme debit kredit. Nah, dengan adanya double entry system nanti bisa ada perubahan berupa apa? Bisa jadi elemen yang sama, misalnya elemen harta dua-duanya mengalami kenaikan. Bisa juga elemen utang dua-duanya mengalami penurunan. Kemudian bisa juga penurunan saja pada elemen akun sama atau yang berbeda. Misalnya di harta bisa mengalami penurunan aja elemen harta. Ada dua elemen harta yang mengalami penurunan gitu. Lalu ada konsekuensi dari double entry system ini bisa meningkatkan atau menurunkan elemen akun yang sama. Misalnya di harta kasnya bertambah, lalu misalnya kas berkurang, peralatan bertambah. Gitu. Nah, itu kan kenaikan dan penurunan di elemen yang sama, yaitu elemen aktiva. Itu contohnya mekanisme debit kredit. Nah, intinya di sini antara sisi debit dan sisi kredit itu sudah pasti harus seimbang. Ya, karena double entry system ini harus pasti melibatkan dua akun, nggak mungkin kurang dari dua akun, karena ada sisi debit, ada sisi kreditnya. Kemudian, nah ini ringkasan yang perlu kalian hafal dan perlu kalian ingat terus-menerus. Kalian bisa lihat di sini ada elemennya, lalu ada saldo normalnya, bertambah di sisi mana, berkurang di sisi mana. Kalian lihat di sini aset. Kalau saldo aset kita bertambah itu kita catatnya di sisi debit, karena saldo normal aset di debit. Kemudian kalau berkurang, misalnya ada transaksi yang mengakibatkan aset kita berupa kas berkurang, nah kita catatnya di sisi kredit. Masuk ke elemen beban. Nah, elemen beban di sini ternyata saldo normalnya debit. Berarti kalau misalnya ada transaksi yang mengakibatkan beban kita bertambah, kita catatnya di debit. Kalau mengakibatkan beban berkurang, catatnya di kredit. Ini perlu diingat dengan baik, jangan ketukar-tukar ya. Lalu ada liabilitas. Nah, liabilitas di sini saldo normalnya kredit. Ternyata ada transaksi yang menyebabkan utang atau liabilitas kita bertambah. Otomatis bertambah di sisi kredit sesuai dengan saldo normal elemennya ini. Kalau liabilitas berkurang, kita nyetetnya di debit, lawannya saldo normal dia di mana. Kemudian ekuitas atau modal. Nah, modal ini saldo normalnya di kredit. Berarti kalau ekuitas kita bertambah, kita catatnya di sisi kredit. Kalau modal kita berkurang, nyatetnya di sisi debit. Kemudian ada pendapatan atau penghasilan. Nah, penghasilan ini saldo normalnya kredit, lawannya tadi beban. Kalau beban bertambah, kita catatnya di debit. Berarti kalau pendapatan bertambah, kita catatnya di kredit. Nah, kalau pendapatan berkurang, kita baru catatnya di debit. Nah, ini saldo ini, ringkasan ini harus kalian benar-benar hafalkan supaya kalian tahu setiap transaksi yang terjadi pengaruhnya ke akun aset apa atau ke akun beban apa. Kita catatnya di debit apa di kredit nih kalau misalnya akun aset bertambah atau berkurang. Gitu. Nah, supaya nggak bingung, coba sekarang ada transaksi. Contoh transaksi 1.
Ada penerimaan modal 10 juta. Kita analisis, ada modal 10 juta. Si pemilik setor modal 10 juta, berarti apa yang bertambah nih? Kita analisis dulu. Akun apa yang bertambah? Akun kas. Akun kas bertambah sebesar 10 juta. Kemudian yang berkurang apa? Atau yang bertambah lagi apa di sini? Ada yang bertambah lagi modal. Bertambah lagi modal ya sebesar 10 juta. Nah, baru setelah kita analisis, baru kita masukin ke mekanisme debit kreditnya. Karena tadi kas kita itu kan termasuk elemen aset. Kalau aset bertambah kita nyatetnya di mana? Saldo normalnya aset di mana? Debit. Otomatis kita nyatetnya di sisi debit karena tadi kasnya bertambah ya. Ada setoran modal, kas kita bertambah, kas perusahaan bertambah gitu ya. Iya. Ya. Lalu tadi ada setoran modal. Modal kita tadi bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti nyatetnya di saldo normal modal di mana? Kredit. Oke, lanjut. Nah, ini ada PT Adil menerima kas 1.500.000 sebagai pelunasan dari transaksi pendapatan secara kredit tanggal 5 Januari. Nah, berarti kalau pendapatan secara kredit sebelumnya ada pelanggan yang utang ke kita. Terus tanggal 20 Januari ini ternyata pelanggan ini bayar utangnya ke kita. Makanya ada kas masuk sebesar 1.500.000 atas pelunasan piutang. Kita lihat di sini analisisnya, kita lihat nih. Asetnya bertambah 1.500.000, lalu elemen aset yang lainnya bertambah juga berkurang 1.500.000. Maaf ya, berkurang 1.500.000. Di sini coba kita bikin mekanisme debit kreditnya. Tadi yang bertambah kas bertambah otomatis di kredit kali ya. Kredit apa debit nih? Kas bertambah di debit. Nah, lalu aset kita berupa piutang. Nah, ini kan berarti di satu elemen yang sama nih. Contoh transaksinya itu berkurang. Nah, kalau aset berkurang, kita catatnya di kredit. Ya, di kredit, betul. Lalu ada lagi, nah ini transaksinya PT Adil lagi, dia bayar listrik 4 juta. Untuk pemakaian di bulan yang sama, kita bayar listrik, otomatis ada yang berkurang nih karena kita bayar. Apa yang berkurang? Sama, karena kita bayar beban, bebannya bertambah. Masih ingat beban bertambah itu saldo normalnya di mana? Di kredit. Di mana? Di debit. Debit apa kredit? Kalau pendapatan debit atau kredit? Kredit. Pendapatan kredit, beban debit, jangan kebalik ya. Ini biasanya sering kebalik kalau awal-awal kita belajar mengenai ringkasan saldo tadi. Ringkasan saldo normal pasti bingungnya di pendapatan sama beban. Nah, kita lihat di sini ya. Asetnya berkurang karena kita bayar, berarti kas kita berkurang nih. Kita catatnya di kredit. Kemudian karena ada beban, tadi beban bertambah yaitu beban listrik ya tadi ya. Beban listrik otomatis kita catatnya di debit karena ada saldo beban bertambah. Itu. Lanjutkan ke materi yang tadi, Ibu share screen lagi terkait mekanisme debit kredit. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Sebentar. Share screen Ibu kelihatan ya, sebentar ya. Yang mekanisme debit kredit. Nah, ini. Contohnya, transaksi selanjutnya. Tadi kan kita udah bahas terkait transaksi sebelumnya itu membayar beban ya. Kemudian, selanjutnya ini ada kita beli kredit bahan habis pakai. Kalau habis pakai berarti apa? Perlengkapan atau peralatan?
Peralatan. Habis pakai loh. Perlengkapan. Perlengkapan. Nah, harga Perlengkapan, perlengkapannya, harga perlengkapannya 1 juta. Nah, lalu supplies tersebut akan digunakan di masa yang akan datang. Kita beli secara kredit nih perlengkapan. Nah, kita analisis. Berarti kalau kita beli secara kredit, otomatis kas kita berkurang atau ada nggak pengaruhnya nih ke kas kita? Nggak ada Bu, soalnya kita belum bayar. Nah, kita belum bayar. Jadi aset kita ada yang bertambah atau ada yang berkurang nih di aset, bagian aset. Ada suppliesnya Bu yang bertambah. Suppliesnya bertambah. Kemudian di elemen utang kita bertambah atau berkurang? Utang bertambah Bu. Bertambah. Utang bertambah sebesar 1 juta. Nah, ini mekanisme debit kreditnya. Ya, tadi kan ada kas perlengkapan bertambah, kita catatnya di debit ya. Karena aset bertambah itu di debit, kemudian utang kita, liabilitas kita bertambah. Saldo normal utang ada di kredit. Otomatis kita catatnya di liabilitas sisi kredit. Lanjut, coba. Nah, ini udah selesai nih materinya ternyata. Transaksinya. Nah, Ibu harap kalian paham ya terkait materi tadi pengkodaan akun dan mekanisme debit kredit. Selanjutnya, ada nggak nih yang mau bertanya terkait materi ini? Ada yang mau bertanya, ada yang masih bingung terkait pengkodaan itu bagaimana Bu? Atau misalnya tadi mekanisme debit kredit, saldo normalnya itu gimana Bu? Pengaruhnya ke debit itu maksudnya gimana? Apa ada yang masih bingung? Atau udah paham semua? Alhamdulillah Bu, sudah paham. Alhamdulillah paham. Nah, oke, kalau gitu Ibu udah share link game quiz di sini. Kalian bisa join dulu nanti biar Ibu mulai permainannya. Nah, buat teman-teman kalian yang mungkin berhalangan join di Zoom kali ini, nggak apa-apa. Nanti Ibu kasih mode latihan buat mereka. Dan pembelajaran kita hari ini juga nanti videonya bisa Ibu share di grup kelas kalian gitu, supaya untuk bahan belajar teman-teman yang lain juga. Nah, ini baru 2 orang nih, ada Mesya, ada Feby. Mesya ikutan tapi nggak ada di sini nih. Nggak ikut Zoom ya. Mungkin kuotanya kali ya, atau kendala sinyal. Nah, baru 4. Yang ikut Zoom ini harusnya ikut juga nih, bisa ikut juga. Bareng-bareng isi soal di quizzes nih terkait materi hari ini. Nah, Ramanda udah join. Audi join. Baru 6. Kalau nggak ada yang join lagi, biar Ibu mulai nih. Nah, Ibu mulai aja ya. Coba kalian kerjakan. Pahami baik-baik soalnya. Pantau papan peringkat kalian nih yang udah jawab soal quizzes.
masih di peringkat pertama. Ayo yang lain, coba kerjakan soalnya dengan baik. Teliti mengerjakannya. Nanti kita evaluasi habis ini ya. Masing-masing soal. Audi masih di atas nih, masih di peringkat 1. Feby di peringkat 2, ada Dian di peringkat 3. Menit lagi ya, ibu tunggu 2 menit lagi. Cuma 10 pertanyaan kok terkait materi hari ini, terkait pengkodaan akun dan mekanisme debit kredit. Kalau kalian fokus pasti kalian bisa kerjainnya. Lagi deh, 1 menit lagi. Tunggu. Akhiri ya, karena udah 1 menit lebih nih. Ibu akhiri. Nah, kita lihat peringkatnya. Peringkat 1 ada Audi, kedua Feby, ketiga ada Nasya. Oke, sekarang kita evaluasi lagi nih. Masing-masing pertanyaan. Coba kita tinjau pertanyaan. Di sini kalian bisa lihat ya, di Zoom kalian nih,
Pertama, berikut merupakan jenis-jenis pengkodaan akun kecuali. Nah, semuanya benar nih. Angka kuartal, kan numerik ada, kan kode angka, kode blok ada, kemudian mnemonik ada. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya, pengkodaan yang menggabungkan huruf dan angka disebut pengkodaan apa? Disebut pengkodaan kombinasi. Jadi tadi mnemonik itu kalau kalian lihat di modul kalian udah benar, mnemonik itu adalah kode huruf. Sedangkan yang mix antara huruf dan angka kita sebutnya kode kombinasi. Lanjut, soal berikutnya. Di antara 5 akun H harta, U utang, M modal, P pendapatan, dan B beban, yang manakah yang memiliki saldo normal pada kredit? Coba di sini. Ayo yang jawab pendapatan dan harta, ada yang jawab modal dan beban, ada yang jawab harta dan utang. Nah, yang memiliki saldo normal kredit adalah utang dan modal. Karena kalau pendapatan dan harta, pendapatan saldo normalnya kredit, tapi harta saldo normalnya debit. Kemudian modal dan beban. Modal saldo normalnya di mana? Modal saldo normalnya di mana? Ayo. Udah bisa jawab? Modal di kredit. Modal di kredit, ya kan? Benar, berarti di kredit. Beban di mana saldo normalnya? Di debit, Bu. Nah, makanya ini salah jawabannya. Lalu harta dan utang. Harta saldo normalnya debit, utang saldo normalnya kredit. Berarti salah juga. Yang benar adalah utang dan modal. Soal selanjutnya. Di sini dijual sebuah tanah harganya 200 juta secara tunai. Nah, seharusnya akun yang di jurnal ini yang di sisi kredit yang mana? Kalau dijual tanah berarti kita menerima uang atau mengeluarkan uang. Ayo, dijual tanah. Kalau dijual kira-kira kas kita bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Bertambah, ya kan? Nah, berarti yang dikredit apa? Karena kita menjual tanah. Otomatis akun yang dikredit adalah tanahnya. Karena tanahnya udah kita jual. Tadi kan tanah itu kan fixed asset. Saldo normal tanah adalah di debit. Sedangkan tanahnya dijual. Berarti intinya saldo fixed asset kita berupa tanah ini berkurang. Kita catatnya di sisi kredit. Lanjut. Di antara 5 akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, manakah yang memiliki saldo normal pada debit? Nah, ini 3 pemain bener nih, debit, harta, dan beban. Harta dan modal kenapa enggak? Karena modal saldo normalnya di kredit. Kemudian pendapatan dan beban. Di sini pendapatan saldo normalnya di kredit, beban saldo normalnya di debit, berarti salah. Modal dan pendapatan, modal di kredit, pendapatan di kredit, berarti bukan. Kan yang di sini yang ditanya saldo normal debit. Berarti yang benar jawabannya harta dan beban. Lanjut. PT Regal membeli perlengkapan sejumlah $800 dengan pembayaran tunai. Maka pencatatannya yang benar adalah seperti apa? Nah, dia beli perlengkapan, otomatis aset kita berupa perlengkapan bertambah. Bertambah aset berarti nyatetnya di debit. Kemudian karena kita beli perlengkapan, berarti ada uang keluar. Kas kita berkurang, catatnya di kredit. Jangan sampai kebalik-balik ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Kemudian soal berikut ini adalah akun-akun yang tergolong akun real, kecuali akun real tadi kita bisa temukannya di laporan mana, laporan keuangan yang mana akun real. Ada yang masih ingat? Akun real, di laporan mana nih kita bisa lihatnya? Di neraca, di laporan di mana? Posisi keuangan. Iya, di laporan posisi keuangan. Itu. Nah, ini kan yang termasuk laporan posisi keuangan berarti yang termasuk elemen aktiva sama pasiva kan. Nah, sedangkan di sini revenue atau pendapatan kan tidak termasuk ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Revenue ini masuknya ke laporan mana? Pendapatan, Bu. Ya, masuknya ke laporan laba rugi atau laporan perubahan modal atau laporan neraca, masuknya kemana?
Revenue masuknya ke laporan apa? Ayo, ada yang tahu? Pendapatan? Yang sementara. Ya, masuknya akun nominal ya atau sementara. Ya. Ya, tapi kalau di laporannya dia masuk ke laporan laba rugi ya, termasuk ke komponen laporan laba rugi. Nah, berarti yang tidak termasuk akun real adalah revenue di sini. Kemudian penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan itu di sini jawabannya benar, penurunan nilai fungsi akibat pemakaian harta terus-menerus, terutama fixed asset. Karena kan fixed asset ini jangka waktunya panjang, otomatis tiap tahunnya itu pasti ada nilai penyusutannya. Sama kalau misalnya kalian beli mobil, pasti ada nilai penyusutannya. Makanya kalau orang harga beli mobil sama harga jual pasti beda. Pasti harga beli mobil lebih tinggi kan daripada harga jualnya. Karena apa? Karena mobil menyusut. Ada nilai yang menyusut dari fixed asset atau aset tetap kita. Gitu. Nah, di sini perhatikan matriks di bawah ini. Surat berharga sewa dibayar di muka dan pendapatan. Yang A ini surat berharga sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Yang B ada mesin modal prive, yang C ada pendapatan, utang obligasi, beban iklan. Nah, berdasarkan matriks di atas, akun yang dicatat pada kolom kredit jika bertambah itu yang mana? Jawabannya benar itu A3, B2, C2. Coba kita lihat. A3, pendapatan diterima di muka. Pendapatan kan saldo normalnya di kredit, otomatis kalau bertambah kita catatnya di kredit, berarti benar A3. Kemudian B2, modal. Modal itu saldo normalnya di kredit, berarti benar, bertambah dia di kredit, kita catatnya. Lalu di C2 ada utang obligasi, utang. Utang itu saldo normalnya di kredit, otomatis kalau ada utang bertambah, kita catatnya di sisi kredit, berarti benar ya jawabannya yang ini. Soal berikutnya, yang terakhir, perhatikan daftar berikut ini. Ada piutang, beban sewa, ada sewa dibayar di muka, dan beban gaji. Nah, berarti pertanyaannya di sini ada pendapatan jasa, ada peralatan. Akun yang dicatat di sisi debit jika bertambah. Lihat di sini. Berarti yang termasuk aset apa aja? Piutang berarti kita catat ya, piutang benar di debit. Beban sewa enggak. Sewa dibayar di muka ya nggak nih? Kita catat di debit nggak kalau bertambah? Sewa dibayar di muka, ayo anak-anak. Kita catat gak di debit? Kita catat ya. Nah, jadi di sini yang benar jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibu stop share dulu. Nah, setelah pembelajaran kali ini coba ada yang bisa menyimpulkan tadi pengkodaan akun. Ada yang bisa ingat tadi pengkodaan akun ada apa aja? Kelompok, blok. Benar gak, Bu? Ya, betul. Betul kok. Menarik terus. Apa lagi ya? Nah, ya itu pengkodaan, ada angka, ada blok, ada kode apa lagi tadi? Kelompok. Mnemonik, ya kode mnemonik, lalu ada kode kombinasi. Kemudian mekanisme debit kredit itu berlaku untuk double entries, ya kan? Nah, mekanisme debit kredit ini pasti melibatkan dua akun karena sisi kredit dan sisi debit harus seimbang ya. Sampai sini bisa dipahami? Kita review sedikit aja. Tuh. Kemudian untuk mekanisme debit kredit ada yang masih bingung? Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Nah, berarti untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sekian. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya pelajari terkait jurnal khusus dan jurnal umum dan jurnal khusus. Nanti untuk penugasannya bisa kalian lihat di Google Classroom untuk kalian kerjakan. Untuk pertemuan berikutnya Ibu harap kalian sudah baca-baca sedikit terkait jurnal umum dan jurnal khusus untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu cukupkan sekian.
pertemuan kita kali ini. Ibu harap pertemuan kali ini bisa lebih meningkatkan kemampuan kalian terkait pengkodaan akun dan materi mekanisme debit kredit. Gitu ya anak-anak. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya untuk pertemuan materi akuntansi dasar kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Nanti Ibu end meeting dulu ya. Kalian boleh kok, boleh live Zoom-nya.